Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ingin menjelaskan, tapi mulutmu seperti terkunci? Ingin membela diri, tapi hatimu seperti ditahan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Pernahkah kamu menanggung fitnah, menahan diri dalam diam, karena kamu tahu, jika kamu bicara, kebenaranmu hanya akan dipelintir? Jika iya, maka mungkin kamu sedang berada di fase paling sunyi, tapi paling dijaga oleh Allah. Video ini bukan untuk mereka yang kuat bicara, tapi untuk kamu yang kuat menahan diri. Untuk kamu yang tahu bahwa penjelasan tak selalu dibutuhkan, karena Allah bisa membela tanpa kamu harus bersuara. Dalam video ini, kita akan menyelami 10 tanda bahwa ketika kamu diam, bukan berarti kamu kalah, tapi mungkin Allah sedang berkata, biar aku yang menjelaskan nanti. Selamat datang di ruang yang tak menghakimi, di ruang di mana kita boleh lelah, boleh salah paham, tapi tetap ingin dekat kepada Allah. Selamat datang di Jendela Filsafat. Jika narasi ini menyentuh hatimu, boleh kiranya kamu tinggalkan satu kalimat di komentar, bukan untuk kami, tapi barangkali bisa menjadi pelipur bagi seseorang yang diam-diam sedang bertahan juga. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, dukung ruang ini untuk tetap hidup dengan menekan subscribe. Jika hatimu mengizinkan. Setiap kali kamu ingin bicara, selalu ada keadaan yang membuatmu gagal menjelaskan. Kadang kamu duduk sendiri dan merasa bingung. Kenapa aku tidak bisa menjelaskan diriku sendiri? Kamu sudah tahu apa yang ingin dikatakan. Sudah menyusun kata dalam hati. Tapi setiap kali kesempatan datang, ada saja yang menghalangi. Entah suasananya tidak tepat, atau hatimu tiba-tiba terasa berat, dan kamu pun diam. Lagi. Awalnya kamu merasa itu kelemahan, kamu mengira kamu pengecut. Tapi semakin kamu mencoba memahami, kamu mulai sadar, mungkin ini bukan kelemahan, mungkin ini perlindungan. Karena bisa jadi Allah tahu, kalau kamu bicara, yang terjadi bukan pemahaman, tapi perdebatan. Yang muncul bukan keadilan, tapi cacian baru. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya, kamu bisa berbicara seluas langit, tapi kalau Allah belum melapangkan hati orang yang mendengar, semua akan percuma. Dan disitulah hatimu mulai mengerti bahwa ini bukan soal kamu bisa atau tidak, bukan soal kamu benar atau salah, tapi soal Allah sedang memilih cara yang lebih tinggi untuk membelamu lewat diam. Lalu muncul suara kecil di dalam hati. Apakah mungkin Allah sedang menahan lidahku agar aku tidak masuk dalam kebisingan yang sia-sia? Apakah mungkin Allah ingin aku dikenal olehnya dulu, sebelum dikenal dan diterima oleh manusia? Syekh Ibnu Athaillah berkata, saat Allah menutup jalan penjelasanmu, itu karena Dia sedang membukakan jalan penjagaannya untuk kehormatanmu. Dan diam yang kau tahan demi Allah, jauh lebih mulia daripada 1000 kata yang dibalas dengan tuduhan baru. Karena saat dunia melihatmu diam, langit sedang mencatatmu sebagai hamba yang berserah, dan Allah sedang menuliskan kisah pembelaannya untukmu nanti. Kamu sudah mencoba menjelaskan, tapi justru semakin disalahpahami. Ada luka yang lebih dalam dari tuduhan, yaitu ketika kamu sudah mencoba menjelaskan dengan cara paling lembut, tapi penjelasanmu justru disalahartikan. Kamu jujur, tapi dianggap manipulatif. Kamu minta maaf, tapi niatmu dibalikkan. Kamu ingin menyelesaikan, tapi mereka hanya ingin menyudutkan. Dan kamu pun mundur. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar, penjelasan tidak selalu membawa kebaikan, kalau hati mereka memang tak ingin menerima. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maknanya, bahkan kebenaran yang paling suci pun
akan ditolak oleh hati yang belum dibuka oleh Allah. Lalu kamu bertanya dalam hati, bukan dengan keluhan, tapi dengan harap, "Ya Allah, mungkin aku bukan sedang diuji dengan tuduhan, tapi sedang diajari untuk percaya bahwa Engkaulah yang paling tahu isi hatiku." Kamu pun mulai memahami bahwa menjelaskan bukan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu. Kadang, diam jauh lebih menyelamatkan. Karena Allah sedang menata skenario di mana kebenaranmu akan dibuka, bukan lewat ucapanmu, tapi lewat kejadian-kejadian yang akan berbicara sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Diam adalah perisai orang yang jujur, dan Allah lah yang akan menjelaskan niat orang yang berserah." Dan disinilah kamu benar-benar diuji. Mampukah kamu percaya bahwa dibela Allah itu lebih indah daripada dijustifikasi manusia? Mampukah kamu memilih jalan hening, meski kamu tahu cara menang dengan cepat lewat satu klarifikasi? Jika hatimu bisa berkata dalam sujud, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang melihatku, maka biarkan aku tenang dalam diam ini. Engkau cukup." Maka saat itu, kamu sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia. Rahmat Allah yang melindungi suaramu agar tetap jernih di sisinya. Punya bukti, tapi Allah menahanmu untuk tidak membukanya. Salah satu ujian paling berat bagi jiwa yang jujur adalah ini. Ketika kamu punya bukti, tapi Allah membuat hatimu menolak untuk menggunakannya. Bukan karena kamu tidak bisa, bukan karena kamu tidak tahu cara mengakhiri semua tuduhan itu dalam sekejap, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Kalau aku bukakan ini semua, aku akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari pembelaan, ketenangan." Itulah saat di mana Allah sedang menahan tangan dan lidahmu dengan kasih sayangnya. Karena mungkin, kalau kamu bertindak, kamu akan benar di mata manusia, tapi hatimu akan kehilangan keikhlasan yang sedang dijaga. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 11, "Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi, maka jika ia memperoleh kebaikan, ia tenang. Tetapi jika ia ditimpa ujian, ia berpaling. Ia rugi dunia dan akhirat." Maknanya, Allah sedang mengajarkan bahwa kebaikan bukan saat kamu menang, tapi saat kamu tidak berpaling darinya, meski bisa membalas. Kamu duduk sendiri, bukti itu ada di tanganmu. Tapi hatimu berkata, "Biar saja. Biar Allah yang menjelaskan aku." Lebih tenang rasanya jika yang membelaku adalah Dia. Dan mungkin itulah saat paling kuat dalam hidupmu. Bukan saat kamu bicara, tapi saat kamu menahan semua yang bisa menghancurkan orang lain, karena kamu takut kehilangan cinta Allah. Para sufi berkata, "Jangan balas keburukan dengan kebenaran yang kasar. Balas dengan diam yang dijaga Allah, karena diam itulah yang akan menjadi senjatamu kelak di hadapan langit." Lalu kamu mulai bertanya dalam lirih, apakah aku sedang bodoh karena tidak melawan? Atau aku sedang diberi kesempatan menjadi mulia lewat jalan yang lebih sunyi? Dan jawabannya datang dari hatimu sendiri. Ketika kamu bisa menahan dan tetap merasa damai, itulah saat Allah sedang menunjukkan bahwa kamu bukan sedang lemah, tapi sedang ditinggikan secara diam-diam. Kamu terus dipermalukan, tapi hati kecilmu justru menjadi lebih dekat dengan Allah. Setelah semua tuduhan itu, setelah namamu dicemari, setelah reputasimu hancur, setelah orang-orang menjauh karena mereka percaya pada cerita yang bahkan tak pernah kamu sampaikan, kamu duduk di sepi, dan kamu menangis. Bukan karena kamu ingin menjelaskan lagi, tapi karena kamu merasa, "Ya Allah, aku bahkan sudah tidak tahu siapa yang masih percaya padaku." Lalu di tengah isak yang pelan, kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu duga. Kamu justru semakin dekat dengan Allah. Kamu mulai sholat lebih lama, sujudmu lebih dalam, tangisanmu lebih jujur, dan kamu mulai sadar bahwa kehancuran di hadapan manusia sedang menjadi alasan pulangnya dirimu kepada Tuhanmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286,
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika kamu sedang malu di depan manusia, tapi justru kuat menghadap Allah, itu karena kamu memang sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Mungkin kamu merasa kehilangan segalanya, tapi perhatikanlah hatimu. Bukankah ia kini lebih lapang dalam kesendirian? Bukankah kamu kini bisa berbicara dengan Allah tanpa merasa terpaksa? Bukankah kini kamu berkata, "Ya Allah, kalau memang semua ini jalan untuk mendekat padamu, aku terima." Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata dalam doanya, "Jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke dalamnya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan engkau palingkan wajahmu dariku." Dan saat kamu berkata seperti itu, bukan lagi fitnah yang menang, tapi jiwa yang sedang kembali ke asalnya, pulang kepada Rabb-nya. Kamu tidak sedang dikalahkan oleh dunia. Kamu sedang dipisahkan oleh Allah dari dunia, agar kamu kembali pada sisinya tanpa penghalang. Kamu ditinggalkan banyak orang setelah difitnah, tapi Allah justru mengutus beberapa yang memahamimu tanpa dijelaskan. Setelah semua kejadian itu, kamu mulai kehilangan banyak hal. Teman yang dulu setia mulai menjauh. Orang-orang yang dulu bersamamu kini bersikap dingin. Percakapan berhenti. Senyuman berubah jadi curiga. Dan kamu pun mulai merasa sendiri, seperti tak punya siapa-siapa. Kamu berkata dalam hati, "Sungguh mudahnya manusia pergi, hanya karena cerita yang bahkan tidak pernah ku tahu dari mana datangnya." Dan kamu mulai diam, tidak lagi ingin menjelaskan. Karena setiap kali kamu bicara, mereka sudah membentuk opini sendiri. Kamu mulai paham bahwa mungkin ini bukan tentang penjelasan. Ini tentang siapa yang Allah izinkan untuk tetap bertahan di sisimu. Lalu, di tengah kesendirian itu, Allah mengutus 1-2 orang. Tidak banyak, tidak ribut, tidak menuntut, tapi mereka hadir dengan ketulusan yang sederhana. "Aku tahu kamu. Aku percaya hatimu, walau aku tidak tahu ceritanya." Dan kamu hanya bisa menunduk, karena kamu tahu kamu tidak pernah bercerita apapun kepada mereka. Itulah tanda bahwa Allah sedang menunjukkan Dia masih bersamamu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128. "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Maknanya, meskipun kamu ditinggalkan oleh dunia, tapi jika kamu terus bertakwa dan menjaga niat, Allah akan tetap menyertaimu dengan cara yang kamu butuhkan, bukan yang kamu minta. Dan orang-orang yang dikirim oleh Allah itu bukan datang untuk membalas musuhmu, bukan datang untuk menjadi pasukan pembela, tapi mereka datang sebagai tanda bahwa kamu tidak sedang ditinggalkan oleh langit. Syekh Abu Madian berkata, "Jika seluruh dunia berpaling darimu, tapi Allah mengaruniakan satu hati yang jernih untuk memahami batinmu, maka itu cukup sebagai karunia yang menyelamatkanmu." Kamu mulai menyadari, kamu tidak butuh banyak orang untuk percaya padamu. Kamu hanya butuh Allah untuk tetap menjagamu dan mengirim cukup 1-2 jiwa yang memahami. Bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari siapa kamu saat kamu diam. Kamu tidak diberi kesempatan menjelaskan, tapi Allah memberi kejadian yang perlahan mengungkap kebenaran. Waktu berjalan, dan kamu memilih tetap diam. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu sadar, jika aku bicara, mungkin mereka tidak akan mendengar. Tapi, jika Allah yang menjelaskan, siapa yang bisa membantah? Dan benar, tanpa kamu membuka mulut, satu persatu mulai terbuka. Hal-hal yang kamu tahan untuk tidak kamu beberkan, perlahan muncul sendiri. Bukan dari kamu, tapi dari kejadian-kejadian yang Allah atur. Tiba-tiba, mereka yang dulu menuduhmu saling bertentangan. Tiba-tiba, orang yang menyebar cerita tentangmu terjebak oleh kata-katanya sendiri. Tiba-tiba, orang-orang yang dulu memalingkan wajah mulai menatapmu lagi dengan ragu. Bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena kebenaran sedang berjalan dengan kakinya sendiri.
Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 81, "Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Maknanya, kamu tidak perlu tergesa menjelaskan, karena kebatilan akan tumbang oleh waktunya sendiri. Dan kamu pun menangis, bukan karena kamu merasa menang, tapi karena kamu menyadari Allah tidak tidur, Allah tidak lalai, Allah tidak diam. Syekh Ahmad Zarruq berkata, kebenaran yang ditunda untuk menang bukan berarti ditinggalkan. Ia hanya sedang menunggu waktu di mana kemenangan itu tidak mencederai ketulusan. Kamu menunduk bukan untuk menyerah, tapi karena hatimu tahu, yang membelamu bukan siapa-siapa, tapi Dia yang tahu segalanya. Dan mungkin disitulah kemuliaanmu sedang dibentuk. Bukan lewat suara, bukan lewat argumen, tapi lewat peristiwa demi peristiwa yang Allah ciptakan sendiri, sebagai bentuk pembelaan yang paling halus, tapi paling dalam. Kamu merasa dibiarkan diam, tapi hatimu justru menjadi lebih tenang. Biasanya, ketika seseorang disalahpahami atau difitnah, yang muncul adalah kegelisahan, kemarahan, ketidakadilan, ingin membela diri, ingin menjelaskan semuanya agar tidak salah dilihat, dan itu manusiawi. Tapi yang membuatmu heran adalah ini: semakin kamu diam, semakin hatimu tenang. Semakin kamu tidak menjelaskan, justru jiwamu lebih ringan. Semakin kamu menahan diri untuk tidak membuka luka, Allah seperti menurunkan sejenis kedamaian yang tak bisa kamu jelaskan. Kamu tidak tahu dari mana datangnya, tapi kamu mulai merasa cukup. Kamu tahu kamu benar. Allah tahu kamu jujur. Dan perlahan kamu mulai berkata, biarlah. Jika memang mereka tidak mau mendengar, tidak apa-apa. Asal Allah tetap memelukku. Dan disitulah Allah sedang memberimu anugerah paling berharga, ketenangan yang tidak berasal dari pengakuan manusia, tapi dari kedekatan batin dengannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan mempersilakannya memilih bidadari mana yang ia inginkan. Maknanya bukan hanya tentang amarah, tetapi juga tentang kemampuan untuk menahan diri saat mampu membalas dan tetap memilih jalan sabar demi Allah. Dan kamu pun mulai bertanya dalam sujudmu, bukan lagi, kapan aku dibela? Tapi, ya Allah, jaga aku, agar ketenangan ini tidak hilang, meskipun orang lain tak paham siapa aku. Karena kini kamu tahu, bukan pembelaan dunia yang kamu cari, tapi hati yang lapang dalam pandangan Tuhanmu. Dan itu tidak akan pernah bisa diberikan oleh manusia, hanya oleh Dia yang melihat air matamu bahkan sebelum jatuh. Kamu tidak lagi ingin membalas, tapi justru mendoakan mereka dalam isak yang paling sunyi. Ada momen yang tak bisa kamu jelaskan, di mana kamu menangis, bukan karena kamu disakiti, tapi karena kamu tak ingin membalas. Kamu ingin tenang, kamu ingin hatimu bersih, kamu ingin mereka baik-baik saja, meskipun mereka pernah menyakitimu dalam-dalam. Dan dalam isak itu, kamu berdoa, bukan agar mereka dihukum, tapi agar mereka disadarkan. Bukan agar mereka dibalas, tapi agar hatimu bisa tetap suci di hadapan Allah. Kamu tahu luka itu masih ada, tapi kamu tidak ingin menyimpannya sebagai dendam. Kamu hanya ingin Allah tahu, ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku ingin bersih. Maka tolong ampuni mereka, karena aku sudah terlalu letih untuk membenci. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaan baginya. Dan itu yang kini kamu rasakan. Kamu mungkin tidak menang di mata dunia, tapi kamu sedang dimuliakan secara diam-diam oleh sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata dalam damainya hatimu. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Dan kamu tahu, meskipun mereka melukaimu, Allah sedang menjadikanmu pribadi yang layak untuk didekatkan kepadanya. Karena yang bisa mendoakan musuhnya adalah orang yang hatinya lebih sibuk memikirkan Allah daripada membalas manusia. Sahabat, jika kamu hari ini tidak bisa bicara, tapi masih bisa mendoakan mereka yang menyakiti, maka kamu bukan sedang lemah. Kamu sedang menunjukkan bahwa hatimu sudah tidak dikendalikan dunia. Dan itu adalah tanda bahwa Allah sedang membelamu bukan lewat suara, tapi lewat ketulusanmu yang menembus langit. Kamu tidak pernah diminta bicara, tapi waktu dan peristiwa perlahan membela kamu. Pada akhirnya, kamu tidak pernah diminta bicara, tidak diminta menjelaskan, tidak pernah diundang untuk membela diri, tidak diberi ruang untuk meluruskan, dan kamu diam. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar, kata-kata tak akan berguna jika hati orang lain telah dikunci oleh prasangka. Tapi waktu berjalan, satu persatu, hal-hal mulai terbuka. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena Allah sedang menggerakkan keadaan untuk mengungkapkan kebenaran. Tanpa perlu kamu menyampaikan pembelaan panjang, tiba-tiba orang-orang mulai ragu pada cerita lama. Tiba-tiba ada yang datang dan berkata, "Sepertinya kamu tidak seperti yang mereka bilang." Dan saat itulah kamu sadar, Allah sedang menjelaskan siapa kamu, tanpa kamu harus menyusun kalimat apapun. Syaikh Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, "Jika engkau benar, maka Allah akan membuktikannya, meski seluruh dunia menolak. Dan jika engkau dusta, maka Allah akan membongkarnya, meski seluruh dunia membelamu." Kamu duduk tenang, dan kamu menangis, bukan karena kamu akhirnya dipahami, tapi karena kamu tahu, ini bukan karena kepintaranmu, tapi karena Allah masih menjaga nama baikmu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya." Dan kamu berkata lirih dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang membuatku tenang saat aku difitnah, dan Engkau pula yang membuat mereka melihat kebenaranku tanpa aku harus bicara apa-apa." Bukankah itu pembelaan yang paling indah? Bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena Allah sendiri yang memperjelas siapa dirimu lewat waktu dan takdir. Kamu tidak dipahami hari ini, tapi hatimu percaya, nanti di hadapan Allah segalanya akan jelas. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa menjelaskan dirimu. Mungkin sampai akhir hayat mereka akan tetap percaya pada cerita yang salah. Mungkin di mata manusia, kamu akan tetap menjadi yang bersalah, padahal hatimu tahu, kau hanya sedang diuji, bukan sedang berbohong. Dan di titik ini, yang tersisa hanya satu, keyakinan, bahwa nanti, di hari yang semua lidah tak lagi bisa berbohong, di hari semua dada dibuka dan ditampakkan, Allah akan menjelaskan siapa kamu. Bukan karena kamu menang dalam debat, tapi karena kamu sabar dalam fitnah, sabar dalam diam, dan sabar dalam penantian. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersabar atas penghinaan orang lain, padahal ia mampu membalasnya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk dan memuliakannya." Dan kamu pun tersenyum dalam sujud, "Ya Allah, aku tidak perlu dipahami hari ini, jika nanti Engkau sendiri yang akan berkata siapa aku sebenarnya." Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Hati yang tidak dikenal di dunia akan dikenal oleh langit. Dan itu lebih baik, karena pujian dunia fana, tapi pengakuan Allah abadi. Dan itulah yang kini kamu tunggu. Bukan pembelaan dari manusia, tapi pengakuan dari Allah, bahwa kamu telah bersabar, telah menahan diri, telah memilih diam, dan itu cukup bagimu." Sahabat, jika hari ini kamu berada dalam fase diam, tidak bisa menjelaskan apapun tentang dirimu, difitnah, disalahpahami, atau dijauhi, tapi hatimu masih bisa berkata, "Cukuplah Allah yang tahu siapa aku," maka kamu sedang dijaga, sedang dikuatkan, dan sedang dibela, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh Yang Maha Melihat segalanya. Karena ada saat di mana Allah tidak izinkan kamu menjelaskan,
karena Dia sendiri yang akan membela kamu nanti. Sahabatku yang baik, jika kamu mendengarkan sampai akhir, maka mungkin kamu adalah seseorang yang pernah disalahpahami tanpa diberi ruang bicara. Mungkin kamu pernah menangis dalam sujud karena semua yang kamu lakukan disalahartikan. Tapi kamu memilih diam, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu Allah sedang menyuruhmu bersabar. Dan kini kamu tahu bahwa diam juga bisa menjadi doa, bahwa sabar juga bisa menjadi suara yang menembus langit, bahwa tidak menjelaskan adalah bentuk penghambaan yang paling tulus saat kamu menyerahkan seluruh penilaianmu hanya kepada Allah. Karena pada akhirnya, bukan suara kita yang akan menjelaskan siapa kita, tapi cara Allah membela kita yang akan berkata lebih jujur dari apapun. Terima kasih telah menyimak dan meresapi. Semoga setiap diam yang kamu tahan, setiap luka yang kamu pendam, dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada pembelaan dunia. Inilah ruang kecil yang tidak menghakimi, tapi hanya ingin menemani. Inilah jendela filsafat. Jika narasi ini memberimu pelipur, bagikanlah, bukan untuk viral, tapi untuk seseorang yang mungkin sedang memendam luka yang sama. Dan jika hatimu mengizinkan, tinggalkan satu kata di komentar. Aku sedang ditenangkan oleh Allah, agar kita tahu kita tidak sedang bertahan sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.